semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Belakangan ini saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-47-nya. Buat kalian yang aktif mengikuti alur cerita dari manga Mokushiro Kunoyon Kishi, pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya, betul sekali. Di akhir chapter lalu, setelah Bargi serta Doronak berhasil dikalahkan, secara tiba-tiba Vidic muncul tepat berada di belakang kelompok Percival. Dan tentu saja kedatangan Vidic yang sangat tiba-tiba ini telah berhasil membuat Percival beserta teman-temannya menjadi sangat terkejut. Apalagi selain tiba-tiba muncul kesatria kekacauan yang satu ini juga mengambil pedang milik Percival yang gagangnya terbuat dari pecahan relik peti mati kegelapan abadi. Di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-47 ini, setelah berhasil mengambilnya, Vidic memang langsung diperlihatkan melancarkan sebuah serangan. Sebuah serangan tebasan pedang yang mengarah pada Percival. Dan pedang yang digunakan Vidic untuk menyerang adalah milik Percival yang sebelumnya telah dia ambil. Tentu saja Percival menjadi terkejut, takut sekaligus panik ketika dia merasakan adanya sebuah serangan mematikan dari arah belakangnya. Dan bukti rasa terkejut, takut sekaligus panik dari Percival bisa dilihat dari raut wajahnya. Akan tetapi saat Vidic melancarkan serangan, ada sebuah kejadian menarik sekaligus mengejutkan. Pasalnya, mengetahui kalau Percival tidak mungkin bisa menghindari serangan tersebut, ada seseorang yang dengan sengaja menendang kaki Percival dan membuatnya terjatuh. Dan karena aksi dari orang misterius itulah yang membuat nyawa Percival terselamatkan. Sebab tebasan pedang Vidic yang awalnya mengincar leher Percival malah berakhir mengenai helmnya. Memang benar untuk sekarang belum diketahui siapa orang yang telah menolong Percival tersebut. Namun yang jelas berkat orang tersebut, Percival tidak harus meregang nyawa di tangan Vidic. Sebagai yang paling sigap dalam segala sesuatu, pastinya Shin tidak akan tinggal diam begitu saja. Oleh sebab itu, setelah serangan Vidic cuma mengenai helm Percival, rubah yang satu ini seketika itu juga berteriak memanggil Doni. Dan Doni dengan sigap juga langsung mengerti maksud dari teriakan Shin tersebut. Makanya dia seketika itu juga mengambil tindakan untuk merebut pedang Percival dari tangan Vidic. Merebut dengan cara memanfaatkan kekuatan sihirnya. Yang pada akhirnya Doni pun berhasil melakukannya. Lalu setelah pedang Percival berhasil direbut, barulah sekali lagi dia menggunakan sihirnya untuk melemparkan Vidic sama seperti yang dilakukannya pada Doronak sebelumnya. Jika saat Doronak dilemparkan oleh Doni dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun, ternyata hal itu tidak terjadi kepada Vidic. Soalnya kesatria kekacauan ini ketika hampir menabrak pohon langsung saja memutar tubuhnya. Tujuannya agar yang mendarat terlebih dulu adalah kakinya. Dan berkat tindakannya inilah Vidic bisa selamat tanpa mendapat luka sedikit pun setelah dilempar oleh Doni dengan menggunakan sihirnya. Tidak seperti yang dialami oleh Doronak. Meski tebasan pedang yang dilancarkan oleh Vidic cuma mengenai helmnya, bukan berarti serangan itu tidak menimbulkan efek pada Percival. Yang ada, tebasan pedang tersebut justru hampir membuat Percival tumbang. Karena tebasan pedang yang dilancarkan oleh Vidic menurut Nasian telah membuat Percival sampai mengalami gegar otak ringan. Yang itu membuktikan seberapa besar benturan yang didapat sang tokoh utama kita ini di kepalanya. Padahal kepalanya sudah terlindung oleh sebuah helm beserta rambut lebarnya. Tapi tetap saja luka yang didapat Percival akibat terkena tebasan pedang dari Vidic sampai separah itu. Saat membantu Percival memang ada beberapa kata-kata lain yang diucapkan oleh Nasiens. Salah satunya dia mengatakan jika Percival tidak tersandung saat berbalik, maka kepalanya pasti akan terbang tertebas oleh Vidic. Yang itu artinya Nasiens tidak menyadari kalau jatuhnya Percival lantaran mendapat serangan dari seseorang. Melainkan yang dia tahu Percival terjatuh karena dia tersandung. Dan selain itu, di halaman ini pula Nasiens juga mengatakan jika dirinya tidak melihat saat Vidic mendekat. Tahu-tahu kesatria kekacauan tersebut sudah berada di belakangnya. Lalu setelah itulah Shin kembali memperlihatkan pengetahuannya yang sangat luas. Pasalnya dia langsung menjelaskan siapa sebenarnya Vidic. Yang ternyata Vidic merupakan pemimpin dari kelompok Dark Talisman. Dan dia juga dikenal sebagai Thunderclap Vidic. Setelah berhasil mendarat dengan sempurna tanpa mendapat luka sedikit pun, Vidic di chapter ini memang diperlihatkan langsung mengambil 2 buah batu kecil di tanah.
dan salah satu batu tersebut dia lemparkan ke arah Doni. Yang ternyata tujuan Vidic melemparkan batu itu adalah untuk mengetahui karakteristik sihir kepunyaan Doni. Sebab setelah mengetahui jika sihir Doni cuma efektif dalam jarak 25 kaki saja, kesatria kekacauan ini seketika itu juga melemparkan satu batu yang tersisa dengan menggunakan kekuatan yang lebih besar. Lalu yang mengerikannya, kalau batu pertama yang dia lemparkan dapat dengan mudah dihentikan oleh Doni, berbeda halnya dengan lemparan batu yang kedua. Soalnya batu kedua yang dilemparkan oleh Vidic sama sekali tidak bisa dihentikan oleh Doni. Jangankan untuk menghentikannya, untuk menghindarinya saja Doni tidak sanggup, lantaran saking cepatnya pergerakan batu tersebut. Dan karena tidak dapat dihentikan serta menghindarinya, membuat Doni harus menerima dengan telak lemparan batu ini, yang membuat teman perjalanan Percival yang kedua ini harus berakhir mendapat luka lumayan parah di kepalanya. Di manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-47 ini, setelah lemparan batunya berhasil mengenai Doni dengan telak, Vidic akhirnya juga mengetahui kelemahan lain dari sihir kepunyaan Doni, yaitu selain penggunaannya hanya efektif di jarak 25 kaki, sihir Doni ini ternyata juga tidak bisa menghentikan atau memindahkan objek yang tidak terlihat secara visual. Oleh sebab itulah kenapa lemparan batu Vidic yang kedua tidak dapat dihentikan oleh Doni. Soalnya saking cepatnya lemparan batu tersebut sampai membuat Doni tidak bisa melihatnya. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Vidic sangat kecewa atas kekalahan yang dialami oleh rekan-rekannya. Kecewa lantaran rekan-rekannya berakhir tragis serta memalukan di hadapan targetnya. Bagaimana tidak kecewa serta malu? Mereka yang merupakan seorang kesatria kekacauan malah berakhir kalah di tangan para anak-anak muda seperti kelompok Percival. Di chapter ini, setelah Percival mulai pulih dan Nasian setengah mengobati luka di kepala Doni, Vidic memang mengatakan sesuatu. Yakni saat diberi perintah oleh Arthur, pada awalnya dia berencana untuk menghabisi kelompok Percival dengan cepat serta tanpa rasa sakit. Akan tetapi rencananya itu sekarang telah berubah. Sebab Vidic saat ini ingin terlebih dulu menyiksa kelompok Percival sampai merasa sangat putus asa sebelum mereka dihabisi. Alasannya lantaran dia tidak terima atas perbuatan kelompok Percival yang telah mempermalukan kelompok Dark Talisman. Namun yang menarik tentunya bukan penuturan Vidic tersebut, melainkan adegan yang terjadi setelahnya. Pasalnya Elgin yang sebelumnya sudah tidak berdaya tiba-tiba malah muncul di tempat itu. Dan kemunculan Elgin tepat setelah Vidic mengangkat tangannya, yang seperti muncul setelah mendapat panggilan. Sejujurnya saya masih tidak tahu bagaimana caranya Elgin bisa sampai di tempat ini. Namun kemungkinan besarnya alasan kenapa Elgin bisa sampai di tempat kelompok Percival karena kekuatan Vidic. Soalnya saya rasa tidak mungkin Elgin akan dapat bergerak secepat itu dengan luka-luka fatal yang dideritanya. Jangankan untuk bergerak cepat, di chapter ini saja sangat terlihat kalau untuk berdiri dengan benar dia sudah kesulitan. Makanya kenapa saya bisa berasumsi kalau kedatangan Elgin yang secara tiba-tiba ini berkat mendapat bantuan dari Vidic. Bantuan yang Vidic lakukan setelah dia mengangkat tangannya. Tapi yang mengejutkannya rupanya bukan mengenai kedatangan Elgin saja, melainkan setelah keempat anggota Dark Talisman berkumpul, Vidic sebagai pemimpin langsung mengeluarkan serta menggunakan sebuah bola mantra. Bola mantra yang dapat sepenuhnya menyembuhkan luka para rekan-rekannya. Yang itu artinya setelah kedatangannya, Vidic bisa langsung membalik keadaan. Keadaan yang awalnya kelompok Percival lebih unggul sekarang berbalik di mana kelompok Dark Talisman lebih unggul. Sebab sekarang Percival serta Doni selain kelelahan mereka juga mengalami luka lumayan berat. Dan untuk Nasian juga sangat kelelahan akibat efek samping obat tanduk Kernunos. Lalu Anne juga mengalami luka-luka walau luka tersebut tidak separah Percival ataupun Doni. Sedangkan di sisi lain, kelompok Dark Talisman kondisi mereka saat ini telah pulih seperti sedia kala tanpa mempunyai luka sedikit pun. Dalam kondisi yang sudah seperti sekarang ini, sebenarnya menjadi tidak aneh jika pada akhirnya Doni, Nasian, serta Anne mulai merasakan yang namanya putus asa. Putus asa karena merasa semua perjuangan mereka sebelumnya seperti sama sekali tidak ada artinya. Padahal mereka sudah berjuang dengan sangat mati-matian. Akan tetapi mengejutkannya kalau Doni, Nasian, serta Anne sudah sangat putus asa, berbeda halnya dengan Percival. Karena walau keadaannya terlihat sudah tidak memungkinkan, sang tokoh utama kita ini masih kekeh dengan pendiriannya yang belum mau untuk menyerah.
Dan alasan kenapa Percival tidak mau menyerah meskipun perbuatannya ini seperti tidak ada gunanya adalah lantaran dia tidak ingin lagi merasakan betapa sakitnya saat kehilangan orang yang dia sayangi. Jadi alasan kenapa sampai sekarang Percival masih tidak mau menyerah karena dia ingin melindungi teman-temannya dari bahaya. Teman-temannya yang berharga yaitu Shin, Donnie, Nasian, serta Anne. Apa yang dikatakan oleh Percival ini memanglah sangat menyentuh hati sekali. Betapa tidak, dia bahkan rela berjuang mati-matian sampai bila perlu mengorbankan nyawa kalau hal itu demi untuk melindungi teman-temannya. Lalu setelah mengatakan keinginannya inilah secara mengejutkan dan tiba-tiba kekuatan sihir Percival aktif dengan sendirinya. Aktif untuk menyembuhkan luka-lukanya sekaligus memperkuat kekuatan Percival. Tentu saja sebagai lawan Vidic diperlihatkan terkejut atas perkembangan yang terjadi di hadapannya. Namun setelah sihir Percival tiba-tiba aktif inilah Shin mengatakan sesuatu yang pada akhirnya berhasil membangkitkan semangat Donnie, Nasian, serta Anne. Di mana dia berucap teruslah berjuang sampai akhir yang lebih baik sebab aku percaya padamu. Memang benar kembalinya bersemangat Donnie, Nasian, serta Anne bukan hanya karena mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Shin saja. Melainkan juga lantaran mereka bertiga sebelumnya sudah sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Percival. Lalu karena kekuatan sihir Percival disebut sebagai harapan, jadinya setelah harapan semua teman-temannya kepada Percival menjadi semakin besar, maka semakin besar pula kekuatan sihir yang dapat dikeluarkan oleh sang tokoh utama kita ini. Dan saking besarnya ketika dia melancarkan serangan, dampak yang ditimbulkan jugalah tidak main-main. Soalnya selain sihir yang menyelimuti pedangnya menjadi semakin panjang, serangan yang dilancarkan oleh Percival juga menjadi semakin kuat. Buktinya tidak seperti sebelum-sebelumnya saat Percival melancarkan serangan, entah itu Elgin, Doronak ataupun Bargy harus dipaksa mundur untuk menghindar. Sebab ketiga anggota Dark Talisman ini tidak mau menerima ataupun menahan serangan tersebut. Lantaran takut atau khawatir serangan Percival itu akan dapat membahayakan mereka. Sebagai seorang veteran, pastinya kelompok Dark Talisman tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan kali ini yang pertama maju untuk menahan gempuran Percival adalah Doronak. Maju lalu langsung menggunakan sihir impact-nya. Namun teknik impact yang digunakan oleh Doronak ini pada akhirnya berhasil ditahan oleh Percival. Alasannya lantaran Shin sudah terlebih dulu memberikan saran supaya Percival merubah sihirnya ke mode bertahan. Jadi lagi-lagi berkat saran yang diberikan oleh Shin inilah yang membuat Percival dapat menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Memang benar Percival harus terlempar dan merasa kalah saat beradu teknik sihir dengan Doronak. Akan tetapi yang menariknya di saat Percival terlempar, entah Donnie, Nasian ataupun Anne justru mengatakan kalau mereka juga masih bisa bertarung untuk memberikan bantuan. Bahkan Donnie yang terkenal pengecut sampai mengatakan untuk menyerahkan Doronak kepadanya. Yang itu membuktikan kalau keputusasaan yang sebelumnya mereka rasakan sekarang sudah sepenuhnya menghilang. Dan Vidic yang melihat jika rasa keputusasaan dari kelompok Percival telah benar-benar lenyap hanya karena mendengar beberapa patah kata saja tentu menjadi sangat kaget. Kaget di dalam diam sembari memikirkan alasannya. Lalu disinilah kejadian yang paling mengejutkan mulai terjadi. Apakah itu? Yakni kejadian mengejutkannya adalah setelah melihat hilangnya rasa keputusasaan pada kelompok Percival, Vidic selaku pemimpin dari kelompok Dark Talisman dengan menggunakan sebuah kode tangan langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk memulai pergerakan menyerang kepalanya. Yang ternyata yang dimaksud kepala oleh Vidic bukanlah kepala yang sebenarnya, melainkan cuma sebuah kiasan. Pasalnya yang sejak awal diincar oleh keempat kesatria kekacauan ini ternyata adalah Shin. Sebab ketika Percival, Donnie, Nasian, serta Anne sedang berpencar, anggota Dark Talisman ini langsung saja mengepung Shin. Mengepung dari 4 arah sekaligus. Dengan tujuan supaya Shin tidak dapat melarikan diri. Lalu alasan kenapa Shin dijadikan target terlebih dulu lantaran menurut mereka rubah yang satu ini berperan sebagai komandan dari kelompok Percival. Maka dari itulah kenapa menurut mereka Shin harus terlebih dulu diatasi. Memang benar apa yang dilakukan oleh Shin selama ini layaknya komandan bagi kelompok Percival. Soalnya dialah yang selalu memberikan perintah serta arahan kepada yang lainnya ketika tengah dalam pertarungan. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah nasib Shin setelah ini? Apakah dia akan tertangkap dan berhasil dikalahkan? Atau malah mungkin nantinya bakal ada sebuah kejadian yang lebih mengejutkannya lagi? Ya siapa yang tahu? Lantaran setelah diperlihatkannya adegan di mana Shin terkepung, manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-47 memang harus berakhir.
Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas untuk saat ini memang masihlah belum ada. Dan untuk mendapat jawabannya hanya dengan satu cara, yakni membaca kelanjutan ceritanya di chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-47 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.